Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pekan atau pertemuan kedua ini kita masih mengulas seputar toharoh, seputar bersuci yang masuk tema almiyah atau pembagian air. Apa saja? Yang pertama, tohirun mutahhir ghairu makruh. Air suci mensucikan yang tidak makruh. Ya, hukumnya bagus gitu ya. Ya, hukumnya baik. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air murni. Kalau disebut air ya, air gitu ya. Kemarin kita sudah ulas. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Ada suci, air suci yang bisa mensucikan tapi hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena dia bisa menyebabkan penyakit kulit. Air apa itu? Nah, ini lebih detail nih. Wa huwal ma'ul musyammas, air yang dijemur atau terjemur di wadah yang berupa wadah aluminium seperti itu ya, sejenis itulah, besi dan seterusnya. Nah, jadi air yang dia suci, mensucikan tapi tidak bagus untuk digunakan gitu ya. Makanya hukumnya makruh karena bisa menyebabkan penyakit. Dan yang ketiga, wa huwal ma'ul musta'mal, tahir ghairu mutahhir. Airnya suci tapi nggak bisa untuk mensucikan. Apa itu? Air yang sudah digunakan. Ya. Wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Dan yang sudah berubah karena apa? Karena kecampuran hal-hal yang suci. Ya, kemarin kita sudah jelasin ya, air teh gitu kan. Nah, itu kan dia kecampuran air, aslinya air biasa tapi kecampur teh. Teh itu suci. Dia bukan air murni lagi tapi sudah berubah menjadi air teh. Udah teh namanya. Udah kopi namanya, sirup namanya gitu ya. Nah, untuk yang air yang sudah digunakan, aslinya dia nggak bisa digunakan lagi untuk bersuci, meskipun dia airnya suci. Tapi kalau dia termasuk dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, seperti 2 kullah. Kata Rasul, idza kana al-ma'u qullataini lam yanjus atau lam yahmil khabath. Kalau air itu 2 kullah, maka dia tidak mengandung kotoran, kecuali jika berubah warnanya, baunya, gitu ya. Tapi kalau dia tetap, ya warnanya tetap, baunya nggak berubah, gitu ya. 2 kullah kejatuhan, ya kejatuhan barang-barang yang nggak najis atau barang najis sekalipun, selama tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, maka dia tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci. Begitu pula air yang sudah kita gunakan. Ya, kalau dia 2 kullah, selama tidak merubah warna, rasa dan baunya, maka dia tetap sebagai air suci dan mensucikan. 2 kullah. Kalau dulu hitungan 2 kullah itu ritel Baghdad ya, intinya ukuran Baghdad. Para ulama mengkonversikan saat ini kurang lebih 270 liter. Jadi kalau air itu jumlahnya 270 liter atau lebih, dia sudah digunakan, kita pakai, terus kumpul ya, berkumpul airnya, ditadangin misalnya kan, kita pakai, ditadangin sampai 270 liter. Selama air itu nggak berubah warna, bau dan rasanya, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Atau kejatuhan misalnya kotoran cicak misalnya kan, atau kotoran hewan-hewan, kotoran, bahkan kotoran tikus gitu ya, kalau nggak berubah itu masih bisa digunakan untuk bersuci.
Berikutnya yang keempat yaitu ma'un najisun, air najis yang sudah kejatuhan najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasah. Ada pembagian air najis yang keempat yaitu yang kejatuhan najis. Wa huwa dunal qullataini. Jumlahnya di bawah 2 kullah. Ya, kurang dari 270-an liter. Au kana qullataini fataghayyar. Kalau air kejatuhan najis jumlahnya ya kurang dari 270 liter, maka dia air najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Bagaimana kalau airnya 2 kullah atau 270 liter? Air 270 liter kejatuhan najis. Bagaimana hukumnya? Selama tidak merubah warna, bau dan rasa, maka air itu boleh digunakan untuk, atau air itu suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah, ya salah satu di antara 3 tadi, maka dia masuk kategori air najis.